kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan, justru dengan cara yang salah akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan ya argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat muda dimanapun berada, jika kita ditanya tentang nama-nama bulan di dalam satu tahun, kira-kira jawaban kita apa ya? Nah, mungkin secara spontan, jawaban kita itu pasti bulan Januari, Februari, Maret, hingga bulan Desember. Nah, hal ini wajar karena memang di dunia kita menggunakan kalender Masehi lah sebagai kalender resmi. Mulai dari pencatatan kita ketika lahir, kemudian jadwal sekolah, kerja, dan lain-lainnya, kita tidak bisa terlepas dari penanggalan Masehi. Namun, kita sebagai orang Islam tentu perlu tahu bahwasanya kita memiliki suatu penanggalan sendiri, yakni yang kita kenal dengan penanggalan Hijriyah. Nah, sebagai contoh, sekarang kita berada di bulan Muharram. Nah, tentu kita pasti melewati setiap tahun yang namanya bulan Muharram, dan seharusnya tidak asing lagi bagi kaum muslimin dimanapun berada. Namun mungkin ada yang bertanya, ada apa sih di bulan Muharram? Mungkin sama dengan bulan-bulan lainnya, atau ada sesuatu di bulan Muharram. Nah, tentunya pertanyaan ini insya Allah kita akan coba jawab dalam episode Ngobrol Santai bareng Ustadz. Episode kali ini, ada apa di bulan Muharram? Nah, tentunya bersama dengan guru kita Al-Ustadz Rashid Al-Jundi LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Habib? Alhamdulillah Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang kita berada di agrowisata Puncak Payu Ustadz ya? Iya. Masya Allah. Itu pemandangan yang sangat luar biasa dan suasana yang sangat asri gitu. Masya Allah. Ustadz, berbicara tentang bulan Muharram Ustadz. Ya kan setiap tahun kita pasti bertemu dengan bulan Muharram ya. Merupakan bulan pertama dalam kalender Islam. Nah, kalender Hijriah. Nah, sebenarnya arti dari Muharram ini apa sih Ustaz? Secara kata maknanya apa gitu Ustaz? Mungkin bisa jelaskan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Jadi arti dari Muharram itu terambil dari kata harrama. Artinya mengharamkan. Harrama yuharrimu, muharram. Ini sesuatu yang diharamkan. Secara bahasa Arab, makna dari Muharram itu maknanya adalah sesuatu yang dimuliakan, bisa juga. Nah, sesuatu yang terlarang atau dilarang seorang melakukan di dalam bulan tersebut. Ya. Kalau seandainya kita lihat bulan-bulan ini, atau bulan Muharram diantaranya, itu memang bulan yang dikhususkan oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka namakan atau kenapa dinamakan dengan bulan Muharram? Karena mereka mengharamkan diri mereka pada bulan tersebut untuk berperang dan untuk membunuh. Jadi mereka tidak melakukan kezaliman di bulan itu. Nah, sehingga dikenallah bulan ini dengan bulan Al-Muharram. Nah, di masa jahiliyah mereka mengenal bulan ini dengan Safar
al-awwal. Ini bulan Safar yang pertama. Bukan Muharram awalnya, Ustaz. Bukan Muharram awalnya. Jadi awalnya Safar yang pertama. Kemudian ada Safar juga nih, Safar yang kedua. Nah, namun dikarenakan sebabnya ini terlarangnya berperang, terlarangnya berbuat zalim di bulan ini, maka jadilah lebih populer dengan nama Al-Muharram. Nah, seperti itu. Masya Allah. Berarti bulan Muharram ini termasuk salah satu dari bulan haram, Ustaz? Ya, nah, dari namanya kan kita sudah sudah mesti tahu gitu ya. Kan udah jelas dari namanya Al-Muharram, ini haram. Nah, inilah salah satu di antara 4 bulan haram. 4 bulan haram. Ya, 4 bulan haram. Jadi kalau berbicara Hijriah, Habib, seluruh penanggalan di dalam atau ibadah-ibadah yang ada di agama kita, jikalau terkait dengan penanggalan, maka mesti dengan penanggalan Hijriah. Nah, makanya seorang Muslim itu tidak boleh lepas dari penanggalan Hijriah. Banyak hal. Nah, contohnya nanti kemarin terkait dengan Dzulhijjah. Terkait dengan puasa Arafah misalnya. Itu kan dengan penanggalan Hijriah. Terkait dengan puasa Ramadan. Hijriah. Terkait dengan puasa 3 hari dalam sebulan, dikenal dengan Ayyamul Bid. Itu Hijriah. Terkait dengan pembayaran zakat. Hijriah juga hitungannya. Maka sebenarnya seorang Muslim itu tidak bisa lepas daripada penanggalan ini. Karena banyak ibadah terkait dengan penanggalan Hijriah. Ya. Jadi kalau seandainya kita berbicara bulan Hijriah, maka itu adalah bagian dari agama Islam. Masya Allah. Apa sih, Ustaz, amalan-amalan yang mungkin dalam Islam itu dianjurkan, Ustaz, untuk kita laksanakan di bulan Muharram ini, Ustaz? Jadi secara umum, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan segala amalan kebaikan jikalau dikerjakan di bulan haram, di antaranya Muharram. Apapun kebaikan yang kita kerjakan, maka Allah akan lipat gandakan balasannya. Ya, Allah lipat gandakan balasannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, bulan apa yang paling utama? Maka Nabi menjawab, Syahrullahil Muharram. Itu bulan Allah, ini bulan Muharram. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa di bulan Muharram. Berpuasa di bulan Muharram. Terlebih nanti misalnya masuk tanggal 10 Muharram. Nah, ini Nabi memang berpuasa tanggal 10 itu dan dikenal oleh para ulama kita dengan puasa Asyura. Ya, Nabi puasa tanggal 10 bulan Muharram. Itu Nabi lakukan di masa Nabi. Kenapa? Karena tatkala 10 Muharram ini Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Nah, para sahabat ketika itu protes kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bulan ini diagungkan, tanggal ini diagungkan oleh orang-orang Yahudi." Maka Nabi mengatakan, kita lebih berhak mengagungkan ini. Kenapa? Karena pada hari ini Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Nah, itu dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya aku hidup tahun depan, la asuman at-tasi'ah, maka aku akan berpuasa di tanggal 9. Maka para ulama kita mengatakan di antara ibadah yang penting di bulan Muharram ini adalah puasa tanggal 10 Muharram dan 9 Muharram. Ya. 9 dan 10. Dan 9 ini belum pernah dikerjakan Nabi. Kenapa? Karena pada tahun depannya belum masuk tanggal 9 Nabi meninggal. Nah, jadi ini yang dinamakan oleh para ulama kita dengan sunnah keinginan. Nah, dalam artian Nabi pernah melakukan, ingin melakukan sesuatu, namun qaddarallah tidak sampai usia Nabi, tidak terlaksana, maka ini tetap disunnahkan. Masya Allah, jadi sunnah ya? Jadi sunnah dia. Ya, sunnah yang belum pernah dikerjakan Nabi, namun Nabi bercita-cita untuk mengerjakannya. Masya Allah. Jadi dua ibadah ini. Pertama puasa tanggal 9, kemudian yang kedua puasa di tanggal 10. Dan secara umum tadi kita sampaikan, seluruh amalan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun amalan keburukan dilipat gandakan oleh Allah taala dosanya. Nah, maka hati-hati kita di dalam
Kalau sudah masuk bulan haram, hati-hati. Jangan sampai berbuat dosa, berbuat maksiat, menzalimi orang, jangan sampai. Karena orang Arab sekalipun itu mereka mengagungkan bulan-bulan ini. Jadi mereka kalau sudah masuk bulan haram, mereka tidak berperang, mereka tidak menzalimi, mereka tidak membunuh, karena mereka memang menghormati bulan ini. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu dalam surat Taubah, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya di sisi Allah itu ada 12 bulan. Di sisi Allah itu ada 12 bulan. Bulan apa ini 12? Bulan Islam, Hijriah. Bukan bulan Masehi. Kemudian Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 bulan yang haram. Ada 4 bulan haram, di antaranya Muharram. Masya Allah. Karena juga seperti fenomena yang kita ketahui ya, mungkin di sebagian daerah juga ya di negara kita, ketika masuk bulan Muharram itu pertanda masuk ke dalam bulan yang keramat gitu. Ya. Nah, sehingga pada bulan Muharram ini ada sebagian orang yang tidak ingin menikahkan putrinya ketika bulan ini, Ustaz. Karena dianggap bulan sial ya, Ustaz. Nah, gimana kita sebagai seorang muslim menyikapi hal ini, Ustaz? Baik. Jadi di dalam agama kita itu tidak ada istilah bulan sial. Yang ada ya bulan haram, bulan yang dimuliakan tadi. Ya. Yang terlarang dilakukan di bulan haram itu maksiat. Kalau ibadah dianjurkan. Dianjurkan ya. Maka ini mungkin ya pemahaman seperti ini terambil dari nenek moyang. Bisa. Ya. Atau bisa jadi terambil dari suatu pengalaman. Mungkin dahulunya ada orang menikah di bulan Muharram. Setelah menikah ternyata rumah tangganya tidak harmonis, sehingga dibuatlah hukum jangan menikah di bulan Muharram. Disalahkan nanti, bulan Muharram. Mungkin seperti itu ya. Maka ini kekeliruan. Dalam agama Islam itu tidak ada istilah hari sial, bulan sial, tahun sial, tidak ada. Bahkan mencela waktu saya itu terlarang. Maka Nabi Allah Ta'ala mengatakan, la tasubbud dahra. Jangan kalian mencela waktu. Ya, jangan kalian mencela waktu. Kenapa? Karena yang pemilik waktu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mencela waktu berarti dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak dibenarkan. Pemahaman ini pemahaman yang tidak sesuai ya. Karena kita dapati tidak ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi melarang seorang untuk menikahkan putrinya di bulan Muharram. Tidak boleh melakukan ini dan itu di bulan Muharram. Yang ada keterangannya apa? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah mengatakan jangan kalian zalimi diri kalian di bulan haram itu. Itu yang terlarang. Yang terlarang apa? Melakukan maksiat. Yang terlarang berperang, membunuh. Itu tidak boleh. Nah, Ustaz, untuk hal ini jangan sampai kita terpengaruh dengan mitos-mitos seperti ini. Iya, benar. Jadi tidak ada yang lebih indah daripada mengembalikan segala urusan itu kepada dalil. Masya Allah. Ya. Nah, kalau dikembalikan kepada dalil, maka tidak ada lagi anggapan. Ya, tidak ada lagi anggapan. Gitu, ya, tidak akan ada lagi orang menganggap ini sial, ini apa ya. Nah, Ustaz. Nah, juga ada Ustaz, di bulan Muharram ini juga kita ketahui ya Ustaz, bahwasannya ada satu momen di mana kita ketahui agama Syiah mereka meratapi diri mereka di bulan Muharram ini, Ustaz. Seperti demonstrasi di jalan, kemudian menggunakan pakaian hitam, memukul pipi mereka, mengenang kematian cucu Rasulullah SAW, yakni Husain radhiyallahu anhu. Dan tentunya ini terlebih di tanggal 10 Muharram, Ustaz. Ya. Nah, mereka sampai bersimbah darah, mukul-mukul diri mereka dengan senjata tajam dan segala macamnya. Tentu ini hal yang terjadi. Jangan sampai tentunya kita harapkan ini tidak ditiru oleh umat Islam. Yang mana-mana mereka, agama Syiah sendiri menyatakan itu adalah syariat Islam gitu, Ustaz. Nah, ini gimana saat pandangan kita terhadap hal ini, Ustaz? Baik. Syiah ini memang dia kelompok yang menyimpang. Bahkan di antara para ulama kita ada yang mengatakan Syiah ini bukan lagi Islam. Ya. Bahkan Anda pernah baca itu salah seorang syekh ditanya, "Syekh, apakah Syiah ini
keluar dari agama Islam? Maka Syekh menjawab, sejak kapan Syiah masuk Islam? Nah. Karena akidah mereka sudah berbeda dengan Iya. akidah kaum muslimin. Iya. Meyakini bahwasanya Al-Quran yang dipakai sekarang tidak asli. Nah. Yang asli adalah Al-Quran yang mereka bawa. Kemudian meyakini banyak hal yang mereka yakini dan itu bertentangan dengan akidah. Nah. Contoh masalah kewalian, ya, masalah apalagi keramat, tempat-tempat keramat. Itu kan mereka yang membawa. Jadi secara akidah memang Syiah ini akidahnya menyimpang, berbeda dengan akidah Ahlussunnah. Kemudian kalau berbicara Syiah, kita tengok sejarah, memang ada Syiah yang dekat dengan Ahlussunnah. Tapi secara realita yang ada, tidak ada Syiah di masa sekarang Masa ini. ini, Ustaz. Di masa ini tidak ada Syiah yang dekat dengan Ahlussunnah secara pemahaman. Kalau di masa dahulu ada, dinamakan dengan Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu pemahamannya apa? Mereka mengutamakan Ali, namun mereka tidak pernah mencela Abu Bakar dan Umar. Yang mereka yakini apa? Mestinya yang berhak menggantikan Nabi selaku pemimpin di masa itu Ali. Hanya itu. Berbeda dengan Syiah Rafidah atau dengan dikenal dengan Syiah 12 Imam. Masa sekarang kan. Mereka meyakini bahwasanya apa? Umar kafir. Abu Bakar kafir. Mayoritas para ulama dikeluarkan dari agama Islam, dikafirkan. Hanya beberapa sahabat saja yang tidak mereka kafirkan. Maka ini jelas menyimpang. Nah, kalau akidahnya sudah menyimpang, tentu turunan daripada akidah ini juga menyimpang. Akidah. Nah, kalau seandainya akidah ini menyimpang, akidahnya saja sudah menyimpang, maka turunannya juga tentu menyimpang. Lihatlah bagaimana tata cara salat mereka. Lihat bagaimana yang lebih populer lagi, tata cara nikah mereka. Nah, ya billah. Mut'ah. Ya. Nikah dengan tempo tertentu, ya kan? Ini kan kacau. Nah, maka tentu segala, kalau bagi kita Ahlussunnah, ini kita muslim, menghukumi mereka itu, sudah keseluruhan mereka itu berada di atas kebatilan sampai mereka merayakan hari Karbala mereka kata. Nah, di Muharram ini. Mereka meratap, bukan hanya sekedar meratap, mereka melukai diri mereka. Mereka mempersembahkan darah yang keluar dari badan mereka ini untuk menebus Husain, gitu kan? Maka ini sudah tentu menyimpang. Islam tidak pernah mengajarkan seseorang untuk melukai diri. Bahkan meratap, memukul-mukul wajah, ya, darbul khudud, wasyaqqul juyum. Ini perkara jahiliyah kata Nabi SAW. Jadi kalau seandainya seorang ditinggalkan oleh orang yang dia cintai, maka tidak boleh dia meratapi seperti itu. Dengan memukul-mukul pipi, dengan merobek baju, dengan memotong, memendekkan rambut. Ini perkara tercela. Dan ini dianggap niyahah oleh para ulama kita. Niyahah itu artinya meratap. Dalam agama kita dilarang untuk meratapi kepergian seseorang. Sedih wajar, tapi sampai meratapi maka melukai diri haram. Itu nggak boleh. Tidak boleh. Sekedar meratapi saja. Misalnya, kenapa dia yang meninggal? Kenapa tidak si fulan? Kenapa cepat sekali engkau meninggal? Kenapa tidak diundur sedikit? Ini kan meratap. Ini terlarang dalam agama kita. Tidak boleh. Sebagian ada yang histeris sampai teriak-teriak. Ini saya terlarang. Apalagi kalau sampai melukai badan. Maka tentu ini orang berakal pun akan bisa menilai, ya, syariat yang seperti apa. Apakah syariat ini syariat yang diterima oleh akal atau tidak. Jadi untuk memahami ini akidah yang batil itu sebenarnya cukup kita pakai akal kita. Apakah mungkin dengan menyiksa diri kemudian dikatakan ini adalah bentuk ritual ibadah? Apalagi mengatasnamakan Islam. Nah, maka tentu tidak mungkin, ya. Bahkan Islam itu saja, Habib, terhadap binatang pun tidak boleh seperti itu. Kita ingin menyembelih binatang, apa yang diajarkan oleh Nabi? Perbaiki cara menyembelih, bagus-bagus dalam menyembelih. Ini itu diajarkan. Gitu, jangan sampai tersiksa binatang itu. Ini bagaimana kita nyiksa diri kita sendiri? Tentu ini jauh daripada tuntunan syariat Islam. Jadi Syiah ini memang luar biasa dalam artian negatif, ya, luar biasa, dungunya luar biasa kalau kita katakan. Maka dikatakan oleh para ulama kita itu, kalau ingin lihat orang-orang dungu, ya lihat mereka. Bagaimana mereka memperebutkan kotoran
apa namanya kiai, bukan kiai, apa namanya Imam wali, mereka. imam mereka diperebutkan kotorannya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian ada kisah menarik nih. Al-Imam Syatibi rahimahullah taala itu pernah menukilkan dari, kalau nggak salah, Ibnul Arabi rahimahullah taala. Jadi di masa Ibnul Arabi itu beliau diundang oleh khalifah untuk berdebat dengan Syiah. Berdebat dengan Syiah. Nah, ketika memasuki istana, Al-Imam Ibnul Arabi melepaskan sendalnya dan membawa sendalnya ke dalam. Yang lain sendalnya di luar. Kemudian ditanya oleh orang Syiah ini, kenapa Anda wahai imam membawa sendal Anda? Taruh di luar, kami taruh luar. Maka apa kata Imam Ibnul Arabi? Di zaman dahulu Syiah ini kerjanya tukang curi sendal. Apa kata Syiah? Di zaman Nabi tidak ada Syiah. Itu buktinya. Mana tidak ada Syiah? Ajib, para ulama luar biasa. Akhirnya apa? Terbantahkan. Memang Syiah ini tidak ada di masa Nabi. Nah, Mereka sendiri yang mengakui. Di zaman Nabi tidak ada Syiah katanya. Karena mungkin kami tidak ada, pemahaman kami tidak ada, kemudian dituduh kami nyuri sendal. Maka ini pemahaman yang batil ya. nah, Ustaz. Masya Allah. Tapi lihat para ulama kita luar biasa juga dalam membantah argumen mereka. Belum lagi sempat debat sudah terbantah kan? Tidak perlu debat sebenarnya kan? Nah, Masya Allah. Masya Allah, Seperti luar biasa itu. tentunya Ustaz. Tentunya garis merah yang kita ambil tentunya dalam terkait dengan Syiah ini, jangan sampai ibadah yang mungkin di negara kita juga kita saksikan, namun mungkin tidak separah yang di luar gitu, saya seperti di Irak, Iran gitu ya. Jangan sampai kita menjadikan itu atau melihat itu sebagai satu syariat Islam, karena hal ini adalah hal yang menyimpang. Kita ahlu sunnah dianjurkan untuk berpuasa, bukan untuk menyiksa diri. Bukan untuk menyiksa diri. Dianjurkan untuk banyak-banyak ibadah. Bukan untuk menyiksa diri. Baik, Jadi segala ritual yang dilakukan di bulan Muharram, jikalau tidak dituntun oleh syariat, maka ritual itu adalah ritual yang diharamkan. Apapun bentuknya. Merayakan ini, merayakan itu. Kalau seandainya tidak ada dalilnya dari syariat, maka ini hal yang terlarang, tidak boleh. Ustaz, mungkin terakhir Ustaz, mohon nasihatnya ya, Ustaz, kepada pemirsa di rumah, bagaimana kita memaksimalkan amal kebaikan kita di bulan Muharram gitu ya, sesuai dengan tuntunan syariat, tidak mengkhususkan begitu ya Ustaz ya, memperbanyak amal soleh. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah. Baik. Para pemirsa, para pemuda dimanapun berada, ya, Masya Allah, kalau seandainya kita belajar ilmu, itu kita akan mendapati betapa mudahnya kita di dalam beragama. Betapa mudahnya kita untuk mendapatkan pahala yang besar dengan amalan yang sedikit. Nah, untuk bulan Muharram ini, Masya Allah, tanggal 10 Muharram ini, Nabi katakan, ya, siyamu yaumi Ashura, puasa pada hari Ashura itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Setahun yang lalu dihapuskan. Nah, itu cukup dengan berpuasa sehari saja, Allah menghapuskan dosa setahun yang lalu yang pernah kita kerjakan. Ya, tentunya dosa kecil. Kalau dosa besar itu diampuni dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat ana kepada kita semua, itu jangan pernah lepaskan diri kita daripada tuntunan syariat. Ya, jangan pernah jauh daripada tuntunan syariat. Karena berbahaya kalau seandainya seseorang jauh dari tuntunan syariat. Lihatlah, ya, bagaimana ini orang-orang Syiah tadi kita katakan. Dan kita khawatir kalau seandainya para pemuda kita jauh dari tuntunan syariat, kaum muslimin jauh dari tuntunan syariat, akhirnya ya lama-kelamaan mereka pun terkena syubhat dari orang-orang Syiah. Dan yang kita khawatirkan apa? Mestinya mereka mendapatkan pahala yang banyak di bulan Muharram, ternyata yang mereka dapatkan justru malah dosa. Maka senantiasa belajar, ya, pelajari bagaimana Islam yang sebenarnya. Nah, untuk bulan Muharram sendiri pun, ya, anak ingatkan kembali, jangan lupa untuk puasa tanggal 9, jangan lupa untuk puasa tanggal 10, dan ingat, kurang-kurangi untuk melakukan maksiat. Tinggalkan di bulan haram. Ya, tinggalkan. Karena Ibnu Abbas tadi mengatakan, dosa dilipat gandakan, pahala pun dilipat gandakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita,
memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bisa melakukan amalan saleh, ya terutama di bulan-bulan haram. Baik, barakallahu fikum Saudara Ustaz. Barakallah. Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya mudah-mudahan episode ngobrol santai bareng Ustaz pada kali ini bisa memotivasi kita untuk lebih giat lagi beramal, terlebih di bulan-bulan haram misalnya, di bulan Muharram kali ini, dan mudah-mudahan Allah beri keistiqomahan kepada kita. Pada kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, Ustaz. Afwan, jazakumullah khair.